ya, kita akan masuk ke database yang jenis kedua sesuai dengan apa yang akan kita pelajari di awal. Setelah kita mempelajari database yang relasional, maka pada pertemuan ke-13 ini kita akan mengenal tipe lain, database lain yang bertipe non-relasional. Ya. Nah, relasional yang kemarin kita gunakan adalah database MySQL. Dikatakan relasional karena ada keterhubungan primary key dan foreign key. Nah, sekarang kita akan mengubah dari relasional itu ke non-relasional. Ya, jadi di sini non-relasional itu biasanya kita pakai untuk apa? Nah, non-relasional itu dikatakan kita gunakan adalah untuk mengatasi masalah yang jumlah datanya itu banyak sekali. Jadi untuk yang relasional kemarin yang kita pelajari MySQL, itu memiliki keterbatasan jika jumlah datanya sangatlah banyak, bisa jutaan ataupun miliaran, nah itu akan berefek pada performa dari database dalam menampilkan laporan yang kalian inginkan. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan itu menjadi sangat lama, mungkin bahkan akan bisa mengalami kegagalan karena waktu yang dibutuhkan terlalu panjang sehingga time out. Ya, nah, jadi kalau data kalian itu sudah sangat besar dan selain besar, dia memiliki variasi yang sangat beragam. Itulah kita akan menggunakannya yang tipe non-relasional. Dan jika datanya besar itu biasanya dikatakan itu adalah big data. Ya, di mana dari segi volume atau jumlahnya datanya sangatlah banyak, variasinya banyak. Nah, contoh variasi ini gimana? Nah, kalau di relasional kemarin kita ada membuat misalkan data tabel mahasiswa. Ada apa aja? Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, ada jurusan, ada mata kuliah yang diambil. Nah, udah fix ya kan? Nah, tapi kalau kita ke data besar itu, bisa saja untuk record yang pertama, kedua, ketiga, berbeda-beda. Ya. Jadi kalau tadi misalkan kita hanya ada untuk data mahasiswanya tersendiri, ada NIM, nama, jenis kelamin, misalkan 3 itu. Ya kan? Nah, bisa saja kalau kita sudah masuk ke data besar, yang mahasiswa itu, record pertama mungkin sesuai. Ada NIM, nama, ada jenis kelamin. Masuk record kedua, ya, ada tambahan informasi, ternyata tambahannya ada tanggal lahir, ada tempat lahir, ya, kemudian ada agama. Kolomnya sudah berubah. Dan di sini kita tidak hanya menyimpan data yang tersedia saja. Tentunya yang tadi hanya NIM, nama, jenis kelamin. Kalau ada tambahan informasi lainnya yang di luar dari yang sebelumnya, itu bisa kita gunakan ini. Nah, itu misalnya record kedua ada tambahan ya kan, tempat lahir, tanggal lahir, nah, ada agama. Nah, masuk record ketiga mungkin ada lagi informasi barunya. Contohnya apa? Misalkan ada nomor teleponnya, ya, telepon HP, ada telepon rumah. Jadi variasinya banyak, ya, sangat banyak. Dan itu kita ingin collect semua. Jadi setiap data baru meskipun kita tidak menyediakan kolomnya, kita ingin tetap simpan. Nah, itulah kita gunakan yang non-relasional tadi. Jadi tidak ada ketentuan yang bisa diterima fieldnya cuma ini ya, kolom ABC saja ya. Nah, di luar dari itu tidak bisa. Nah, enggak. Kalau kita sudah belajar yang ini, yang non-relasional ini, semua data yang diterima akan kita masukkan. Meskipun berbeda antara record pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu yang dikatakan bervariasi. Nah, dari segi
jumlah data yang besar dan variasinya tinggi, dan pastinya kita sebagai user yang ingin mendapatkan sebuah laporan pastinya pengen yang cepat dan instan. Nah, makanya di sini meskipun data yang diolah itu besar, harus mampu menyediakan data yang diinginkan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di sini dikatakan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, mungkin contoh nyatanya big datanya apa? Contoh nyatanya itu adalah kita melakukan searching dengan memasukkan sebuah keyword di Google. Kemudian kita enter, langsung data tertampil kan dalam sekian waktu 0, sekian detik. Nah, itulah salah satu contoh yang ini, big data ini. Ya, data yang dia kasih dengan keyword yang kalian masukkan itu ada berhalaman-halaman. Ya kan, tidak hanya satu halaman. Ada sangat banyak halaman. Nah, atau kita coba langsung aja ya. Saya buka dulu. Ya, contoh salah satu big data yang sering kita gunakan itu inilah Google nih ya. Si Google. Mesin pencarian Google. Dengan memasukkan keyword, ya, kita bisa langsung ya Google. Nah, ini apa yang mau kita cari? Misalkan non-relasional. Nah, kita enter. Nah, menyediakan nih hasil keluarannya itu ada 11.700. Dalam waktu nih kurang dari 1 detik dia mampu menyajikan. Nah, inilah berdasarkan keyword yang saya masukkan, inilah kira-kira data yang sesuai. Dan di sini halamannya sangat banyak. Nah, ini adik salah satu pengolahan big data di penerapannya ini. Datanya banyak, ya kan? Bervariasi. Yang ini ada website, ini ada GitHub, website, ya, banyak. Nah, dan di sini cepat waktunya, dalam waktu singkat, kurang dari 1 detik mampu disajikan. Nah, inilah maksudnya itu ya, salah satunya yang big data itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ada salah satu case yang kita diterapkan. Nah, jadinya kalau kita apa? Nah, misalkan kalau kita mempelajari yang big data ini, nah, kita coba posisikanlah diri kalian itu sebagai seorang analisis. Ya, menganalisa data yang besar itu, apa sih yang bisa kalian peroleh dari data itu? Ya, informasi apa yang bisa kalian kumpulkan dari sana? Nah, harus kita lakukan analisis, sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah informasi, dan informasi itu mungkin akan bisa membuat sebuah keputusan. Ya, jadi misalkan data yang kita olah itu adalah misalkan data penjualan. Penjualan dari banyak dealer, ya, dari banyak vendor, dari banyak tipe mobil, kendaraan, gitu ya. Nah, kemudian kita analisa. Oh, ternyata untuk mobil jenis, misalkan untuk yang kendaraan pribadi, nah, dari sekian banyak merek, nah, ternyata yang terbaik itu atau yang memiliki peminat paling banyak itu adalah merek X. Nah, itulah kira-kira bisa berdasarkan data. Ya, nah itulah dilakukan analisis. Oke. Nah, kira-kira gambarannya gimana? Inilah big datanya. Variasi bentuknya semuanya tercampur-campur, beracak-acak aturan, ya, tak beraturan. Kemudian dengan kita menerapkan analisisnya, kita mulai kelompokkan, oke, di sini ada yang sama itu kita kelompokkan ke satu tempat yang sama. Disusun sehingga nanti diperolehlah, oke, berdasarkan data ini, nah, apa yang bisa kalian dapat? Dari yang acak ini dan tak beraturan ini, mulai dikelompokkan sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan tipenya, ya, sesuai dengan mungkin sesuai dengan apa yang disajikan di sini,
ya, sehingga diperoleh hasil yang bagus seperti ini. Inilah sebuah proses tahapan ya, dan untuk dari sini ke sini itu pastinya bukan, kalau kita lihat ya simple aja ya, seperti menyusun yang puzzle Rubik itu ya. Nah, kira-kira inilah gambarannya kan, dari awalnya warnanya teracak-acak, mulai kita geser kiri, geser kanan, atas bawah, sehingga diperoleh warna yang sama di sisi yang sama. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, kemudian yang menjadi karakteristik dari big data itu apa? Nah, utamanya itu ada 5V. Tapi sebenarnya tidak hanyalah 5V, tapi ada 10V. Dan yang paling utamanya itu adalah tadi, ya, pastinya volumenya besar. Ya. Kemudian bervariasi, itu yang tadi ya, bervariasi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya velocity, dengan keterangan data datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, ini yang seperti tadi ya, begitu kita klik enter, langsung muncul. Ya kan ini, kecepatan yang cepat. Ya, kita enter langsung dapat hasil. Ya, dan di sini ada yang namanya veracity. Nah, dilihat dari ini ya, karena bervariasi ini, ya, itu pastinya perlu kita kelompokkan, perlu kita susun, ya. Dan ini merupakan salah satu tantangan di big data itu, di mana data yang sudah kita kumpulkan itu bisa kita olah, manfaatkan. Di mana mengetahui bahwa ada loh informasi yang bisa kalian peroleh dari data tersebut. Ya. Nah, kemudian ada di sini value. Nah, value-nya ini pastinya akan kita peroleh jika kita sudah bisa mendapatkan informasi yang ada. Ya, jadi kalau misalkan data yang kalian kumpulkan itu tidak kalian misal acak, belum kalian tentukan apa sih yang mau kalian lakukan. Kalian coba ambil collect data dengan sumber yang berbeda, topik yang berbeda, pastinya itu nanti ya dari segi value-nya pasti nggak dapat. Ya, karena mungkin satu kalian kumpulkan data mengenai olahraga, satu mengenai data misalnya game. Nah, itu kan nggak ada hubungan. Ya, jadi nantinya pastinya untuk dapat mengambil keputusan nggak bisa. Jadi kalau untuk dapatkan value, nah kalian kumpulkan datanya, misalkan kalian ingin menganalisis mengenai sebuah game online misalkan, ada banyak ya kan. Nah, yang mungkin jenis genrenya itu yang perang. Nah, ada banyak gamenya. Kalian kumpulkan datanya, kalian olah. Nah, baru kalian bisa peroleh. Oh, ternyata ya untuk game ini yang paling banyak peminatnya adalah game Y. Dimana di sini kalau dilihat dari informasi yang diperoleh, yang menjadi daya tariknya adalah apa. Nah, seperti itu, dapat nilainya. Sehingga mungkin kalau misalkan kalian adalah sebuah kompetitor yang juga ingin mengembangkan sebuah game yang dapat menarik banyak pemain, ya kalian kan pastinya mencari apa sih kelebihan dari game A, game B, game C, sehingga kalian bisa terapkan di game kalian. Kira-kiranya ya, jadi dapatlah posisi positifnya sehingga mampu meningkatkan nilai dari produk kalian sendiri. Itulah kira-kira contoh gambarannya ya. Nah, untuk 5V lainnya ya, untuk 5V lainnya itulah nih, validity, variability, venue, vocab, dan vagueness. Itulah ya 10 karakteristik 10V-nya dari big data. Nah, dari segi sumber data untuk big data itu bisa kita peroleh dari mana saja, formatnya apa saja. Nah, kalau kemarin yang kita pelajari MySQL, sumber datanya itu adalah dominan teks. Karena yang kita masukkan itu adalah sebuah teks. Bisa juga berupa gambar atau dokumen. Itu adalah jika kita menggunakan tipe data yang
yang apa ya, file ya, yang file. Ya, bisa juga gambar, misalnya upload foto, upload KTP, nah itu juga bisa kita kalian simpan ke dalam database. Ya, nah sedangkan kalau dari segi big data ini variasinya lebih banyak. Dia bisa teks. Contoh teksnya itu ya nih di contoh-contohnya sudah ada ya. Bisa juga grafik. Nah, grafik itu bisa berupa peta, ya kan, jalan. Nah, bisa juga dalam bentuk gambar. Gambar hasil foto ya dari kamera, dari handphone, dari satelit ya, ataupun nah ini kalau sudah X-ray image yang mungkin lebih ke apa ya, kedokteran gitu ya, kedokteran hasil untuk melakukan penelitian terhadap penyakit ya kan, dilakukan gambar X-ray itu terhadap orang yang mengidap penyakit tertentu, pengen diketahui penyebabnya apa, yang mungkin berdasarkan hasil apanya ini ya, ronsennya ini ya, baru dipelajari. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk suara. Itu juga merupakan juga salah satu sumber data yang bisa diolah. Ataupun video, gambar, dan suara. Gabungan ya, image dan audio. Itulah bisa yang menjadi sumber data untuk big datanya. Gimana cara olahnya? Nah, beragam ya. Nah, pastinya di sini untuk mengolah yang video itu pastinya berbeda dengan audio, berbeda juga dengan image dan seterusnya. Semuanya pasti memiliki teknik-tekniknya tersendiri. Ya. Nah, jika kalian memang berminat pada salah satunya ini, ya cobalah kalian fokus ke dalam salah satu hal. Ya, kalau saya pun nggak semua ini bisa saya olah datanya. Ya. Nah, itu multimedia. Nah, kemudian ada istilahnya skema on read, skema on write. Jadi yang dimaksud di sini adalah kapan sih kita menentukan ya modelnya itu, apakah sudah kita rancang terlebih dahulu atau tidak. Nah, jadi untuk yang kita pelajari sebelumnya, yang MySQL itu adalah termasuk ke dalam skema on write. Ya, kenapa? Karena strukturnya apa, kolomnya apa sudah kita tentukan di awal, baru kita masukkanlah data-datanya. Ya, sedangkan skema on read itulah yang digunakan di non-relasional ini. Belum ada struktur pasti, dan strukturnya itu bisa dinamis, berubah-ubah sesuai dengan inputan data yang ingin dimasukkan. Nah, itulah ya maksudnya skema on write sudah ada ya. Sebelumnya sudah tersedia dulu, sedangkan skema on read tersedia setelahnya. Ya, dan pastinya kedua-duanya ini adalah bertujuan untuk penyimpanan data. Ya, bertujuan untuk penyimpanan data. Nah, kemudian di sini ada istilahnya data lake. Nah, apa lake itu kalau kita ya Indonesia kan ya itu danau. Jadi di sini dikatakanlah bahwa tadi yang sumber data big data itu sumbernya yang tadi bisa multimedia berbagai jenis. Nah, itu kita kumpulkan ke dalam sebuah wadah. Nah, ya sebuah wadah, dan biasanya kalau itu sudah menampung data yang sangat besar, itulah sekarang kita namakan repository. Ya, tempat penyimpanan. Ya, segala sumber informasi yang ada yang terkumpulkan ke dalam sebuah tempat. Itu repository terintegrasi. Ya. Nah, jadi di sini boleh mau data apapun yang memang kalau misalkan kalian butuh, yang kalian ingin pakai, nah bisa kalian misalkan tersedia space yang sangat besar, ya tidak seperti hard disk kita yang terbatas, ya tapi ini hampir bisa dikatakan sangat besar, mungkin 1000 kali lipat dari hard disk kita, ya.
untuk hanya menampung data yang gede. Ya. Nah, jadi nanti di sini pastinya kalau bisa, ya ini tergantung ya siapa yang menyediakannya nih. Dan biasanya ya mahal ya kalau kita ingin menggunakannya ya. Pastinya tidak murah. Karena untuk membangun ini saja butuh dana yang gede. Anggaplah kita beli 1000 hard disk. Dan kita harus mengintegrasikan semua hard disknya itu terkonek semua. Nah, berarti butuh sebuah ruangan jadinya ya kan. Nah, jadi itulah server ya. Server jadinya. Nah, jadi itulah istilahnya data lake ya. Data lake. Tidak selalu yang non-relasional itu terbaik. Jadi ada kasus tertentu ya, akan lebih baik kalian menggunakan yang relasional dibanding non-relasional. Ya, jadi ini maksudnya dari yang poin slide ini. Nah, ini tadi yang skema on write dan skema on read ya, dilihat dari segi apanya ya, segi modelnya kapan dibuat, ya, strukturnya kapan dibuat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di sini strukturnya dibuat di awal ya. Nah, sedangkan kalau yang on read di bawah. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan yang non-relasional ini, itu sebenarnya ada beragam tipe. Ya, tapi nanti yang akan kita pelajari salah satunya adalah dalam bentuk dokumen. Nah, kalau dibilang dalam bentuk dokumen itu tampilannya isi cara menyimpan filenya itu tidaklah seperti tabel yang di MySQL, tapi sudah dalam bentuk bisa JSON. Ya, ini ya, JSON itu ada JavaScript Object Notation ataupun mungkin XML, Extendable Markup Language. Nah, jadi kalau misalkan ini ya bentuk yang tampilan atas ini ya. Nah, kalau saya ubah ini ke dalam relasional, inilah kita katakan adalah tabel produk. Ya, di mana pada tabel produk itu ada kolom dengan nama number, name, dan price. Kalau ini saya ubah ke dalam sebuah tabel ya. Nama tabelnya produk, memiliki kolom number, nama, dan price. Dan 1 zoom X 10 itulah record. Ya, 2 well Z 7,5 itulah record kedua. Dan 3 spring 10 dan 12,75 itulah record ketiga. Nah, jadi kalau kita simpelnya dari tabel ubah ke JSON, ini jadi seperti ini. Ya, dibuka selalu ya. JSON itu selalu dibuka, diawali dulu dengan yang namanya ini, kurawal. Jadi ada tutup apa ya? Ada kurung kurawal, ada 2 jenis kurung di sini. Kurung kurawal dan kurung siku. Ya, kurung kurawal nih ya, perhatikan bentuknya beda tipis ya. Kalau nggak diperhatikan mungkin kirain sama ini. Ya, jadi ada kurung kurawal. Kemudian di sini anggaplah tabelnya produk. Isi dari produk itu apa? Nah, ini. Karena produk itu memiliki lebih dari satu field, ya, makanya di sini dibuka dulu kurung siku. Kalau masih di istilah di SQL, MySQL, record pertamanya. Tapi diawali dengan nama kolom, titik 2 datanya, koma, kolom kedua, titik 2 datanya, dan seterusnya. Nah, inilah contohnya. Ini ada untuk khusus record pertama, ditandai dengan kurung kurawal, koma, data keduanya kembali format yang mirip, nama kolom, data, koma, nama kolom, data, dan seterusnya. Setelah itu kalau misalnya semuanya sudah ada, ingat ada kurung siku buka, ada kurung siku tutup, baru kurawal tutup. Jadi semuanya berpasangan. Nah, ini ya, ini contoh simpelnya dulu.
dalam mengubah yang tabel relasional ke JSON-nya. Sedangkan kalau bentuk XML, nah di sini karena sudah mirip HTML ya, sudah memiliki tag-nya. Nah, jadi produk itu dikasih tag, jadinya produk. Ya, dimana untuk setiap produk itu datanya ya, inilah number, name. Bedanya kalau tadi kita gunakan kurung siku dan kurung kurawal, untuk apanya kolomnya dikasih petik, di sini pakai tanda lebih kecil lebih besar. Ya, ada pasangannya. Ini kurung sikunya yang tanpa slash, penutupnya yang pakai slash. Nah, inilah bedanya. Ya, bisa JSON, bisa XML. Oke. Nah, jadi nanti database yang kita gunakan untuk yang non-relasional ini, ya, untuk mempelajari mengenalkan non-relasional, kita menggunakan yang MongoDB. Ya, MongoDB itu begitu kita simpan datanya, yang kita ketikkan ya seperti ini formatnya. Ya, harus lengkap. Nama fieldnya, datanya. Oke, nah ini ya contoh gambaran, nanti ada contoh yang lebih, ini kan masih sederhana, nanti ada yang lebih kompleks lagi. Oke, masuk ke NoSQL. Nah, NoSQL sendiri itu singkatan dari Not Only SQL. Ya, jadi dia juga mendukung namanya perintah query. Ya, juga mendukung. Oke, nah kemudian yang NoSQL di sini, ya, nah sudah tidak berdasarkan relasi. Tidak ada lagi keterhubungan primary key, foreign key. Ya. Nah, kemudian dari segi apa ya, penyimpanan datanya, di sini bisa dibilang ya scaling out dia. Di mana datanya itu dari segi strukturnya itu bisa berubah-ubah. Ya, kalau misalkan kita gunakan relasional ada tambahan kolom, kita wajib terapkan untuk semua record. Ya kan? Nah, misalkan tadi saya kasih contoh tadi awalnya mahasiswa A cuma 3 field. Masuk record kedua mahasiswa B ada 6 field. Nah, karena misalkan kita tetap ingin menyimpan 6 field, terpaksa yang mahasiswa pertama yang awalnya tidak ada 3 field tambahan, kita harus juga mengenalkannya meskipun isinya kosong. Nah, itulah maksudnya. Ya, sedangkan yang di NoSQL tidak perlu ya. Yang data pertama cuma 3, ya udah 3 aja, nggak perlu di otak-atik. Ya, dan NoSQL ini lebih tepatnya ya penerapannya itu adalah untuk lingkungan cloud. Artinya sudah bisa diakses dimanapun. Ya, tidak lagi di perangkat kita saja, misalnya di komputer kalian sendiri, ya, di mana yang bisa akses adalah kalian sendiri sebagai pemiliknya maupun mungkin yang terhubung dengan komputer kalian. Ya. Nah, dan sebagian besar untuk yang NoSQL itu bersifat open source. Sebagian besar berarti ada yang berbayar juga. Oke. Nah, dan dia adalah berbasis skema on-read. Model atau struktur ditentukan setelah data itu ada. Ya, nah itu. Nah, jadi di sini nih lah ya, bisa dibilang kita ciri-ciri dari NoSQL itu adalah ini, 7 poin ini. Ya, yang terakhir nih berbasis, propertinya itu adalah base. Di mana base itu adalah basically available, ya untuk B-nya, ya B dan A-nya, ya. Kemudian soft state dan konsisten. Ya. Ketersediaannya untuk kalian akses itu tinggi. Ya. Dan untuk statusnya itu ya bisa katakan di sini soft, berarti aman lah ya, bisa kita gunakan kapan saja karena di sini bersifat cloud. Jadi kalau misalnya saya mau mengakses data, membutuhkan data yang ada di cloud ini, saya nggak perlu meminta Anda untuk komputer Anda hidup nggak?
Ya, kalau di premis atau di komputer kalian kan jadinya harus tanya Anda ya. Komputer kamu sedang hidup enggak? Saya bisa pakai enggak? Nah, jadi nggak perlu lagi. Ya, nah itulah kira-kira gambarannya. Nah, untuk jenisnya, untuk NoSQL sendiri itu ada 4 jenis. Ada yang berbasis key value. Ya, ada yang berbasis dokumen. Ada yang berbasis kolom dan terakhir berbasis grafik. Nah, untuk gambarannya kira-kira seperti gimana? Nah, ini kira-kira. Yang key value itu adalah kira-kira seperti ini. Ya, gambarannya. Ya, yang value nilainya ada kolomnya, nilainya apa. Ya. Nah, sedangkan kalau dokumen, nah inilah kita gunakan yang tadi JSON atau XML. Ya. Sedangkan yang berbasis kolom, ya. Nah, ini saya pun belum pernah ya. Nah, itu yang jenis kolom. Sedangkan untuk grafik, nah bisa menentukan ya, bisa menentukan berdasarkan satu keterhubungannya ke yang lain gimana. Berbasis grafik. Oke. Nah, inilah keempat jenis dari NoSQL. Dan yang akan kita pelajari adalah yang kedua ini, dokumen, berbasis dokumen. Dan yang kita gunakan itu adalah, ini adalah perbandingan ya. Perbandingan dari keempat jenis NoSQL tadi dilihat dari performanya. Ya, mana kalau kita lihat di sini height ya, semuanya bagus. Kalau yang graph ini variabel. Ya. Variabel ini maksudnya ya mungkin bisa bagus, bisa tidak, tergantung case-nya. Ya, dari segi skalanya, ya, fleksibilitasnya, kompleksitas dalam waktu mengolah datanya, ataupun dari segi fungsi yang tersedianya. Nah, inilah kira-kira perbandingan yang dilakukan oleh Ben Scofield ya. Nah, tapi berdasarkan apa? Ya kalian kalau pengen tahu dia bisa menentukan ini, ya silakan kalian coba cek. Ini sumbernya. Ya. Nah, itu mengenai NoSQL dan database yang menerapkan keempat jenis kategori ini adalah nih, yang untuk bersifat key value. Ada yang namanya Dynamo. Ada database RIA, Redis, Voldemort. Yang berbasis dokumen ada MongoDB, ada CouchDB, OrientDB, Graphen. Yang kolom berbasis kolom ada HBase, ada Cassandra, ada Hypertable. Dan yang grafik ada Neo4j, AringoDB, dan GraphBase. Nah, inilah database-database yang kalau misalkan kalian pengen tahu atau pengen coba-coba, nah boleh. Cobalah. Ya. Nah, inilah database-database yang tersedia. Oke, untuk yang tipe NoSQL. Nah, jadi karena yang akan kita pelajari itu adalah berbasis dokumen, nah kita ambil yang MongoDB. Nah, jadi nantinya ya ada perubahan istilah ya yang di MySQL dengan MongoDB. Oke, jadi untuk pertama database ya sama di sini, untuk yang dua-duanya sama. Nah, ini perbandingan istilahnya. Kalau database, dua-duanya mengenal yang namanya database. Tapi kalau di relasional ada yang namanya tabel. Di MongoDB dikenalnya menjadi collection. Ya, collection. Kemudian pada relasional ada yang namanya baris atau record, ya kan, datanya. Sedangkan di MongoDB atau yang berbasis dokumen sekarang sudah menjadi namanya dokumen. Ya, dokumen. Kemudian kalau di relasional ada yang namanya kolom name, kolom nama. Di dokumen
namanya menjadi field, atau di MongoDB namanya menjadi field. Jadi di sini hanya kembali istilahnya yang berbeda ya. Nah, pada relasional ada yang kita menerapkan join table ya. Join tabel mahasiswa dengan join tabel KHS untuk mendapatkan mata kuliah apa sih yang diambil oleh mahasiswa A, B, C. Nah, di yang MongoDB ya, tetap sebenarnya mirip ya, tetap ada itu. Yang mahasiswa itu mengambil mata kuliah apa saja, ada informasinya. Tetap tersimpan ya. Nah, tapi istilahnya sekarang itu bukanlah join-kan, tapi di sini embedded dokumen. Ya, jadi di dokumen yang di sini ya, di dalamnya kita tambahkan, namanya di embedded kan, dimasukkanlah, disisipkan ke dalam dokumen ini mengenai yang kita joinkan ini. Apa tadi? Mata kuliahnya, mengambil apa? Oke, berarti di sini ya, tentunya tadi di sini ada informasi data mahasiswanya. Nah, begitu pengen mengetahui dia mengambil mata kuliah apa saja, maka dari dokumen tersebut kita tambahkanlah seperti yang tadi produk itu ya, tambahkan informasi mata kuliah yang diambil. Ya, nah itu. Sedangkan dalam hal untuk mendapatkan data yang tersimpan itu di relasional atau MySQL kita gunakan sintaks query. Kalau yang berbasis dokumen lebih mengarah lebih ke arah JavaScript, menggunakan mirip seperti perintah yang di JavaScript. Ya. Nah, itulah kira-kira perbedaan istilah yang ada di relasional dengan yang di MongoDB. Ya, inilah perbedaannya. Kalau yang tadi ini yang kita lewati, nah ini tadi namanya. Nah, ini mengenai sejarahnya ya, sejarahnya. Nah, kenapa MongoDB ini terkenal? Ya, salah satu poinnya kenapa orang lebih suka menggunakan MongoDB dibanding database yang lainnya untuk NoSQL, itu karena di sini, ini salah satu poinnya. Ya, hampir mendukung semua bahasa pemrograman. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau menggunakan MongoDB sebagai database-nya untuk bahasa pemrograman, misalkan Python, apakah bisa? Ya, mungkin bisa. Cobalah kalian cek di sini. Terkoneksi dengan apa saja? Koneksinya ada apa aja? Yang menghubungkan database MongoDB ini dengan bahasa pemrograman yang ingin kalian gunakan. Ya, nah itu. Oke. Nah, ini adalah contoh yang tadi kan masih simple ya. Nah, yang simpelnya ini. Yang simpelnya misalkan. Ya, ini contoh simple. Nah, yang sudah ada embedded-nya. Nah, ini panjang nih. Coba kita mulai dari atas dulu. Aduh, kelewat. Nah, oke. Nah, ini. Nah, yang panjang ini ya, contoh yang pertama, dokumen yang pertama di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini dari atas sampai bawah ini, ke bawah. Ya, ini sebenarnya kalau tadi istilahnya dalam yang tadi perbandingan, tabel perbandingan tadi, ini adalah satu dokumen ya yang mengandung embedded dokumen. Nah, yang dikatakan dokumen itu yang mana? Ini ID ya, yang memiliki first name-nya John, last name-nya Bagus. Ya. Kodenya 1.
Jadi memiliki informasi tanggal lahir dan tanggal kematian. Oke. Nah, di sini ada yang namanya kontribusi, kontrib. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa bilang John Backus ini itu mungkin adalah seorang ya, programmer juga mungkin ya, di mana dia mungkin memiliki sumbangsi dalam membangun sebuah bahasa pemrograman yang Fortran, Algol, Backus Nailform, dan lainnya. Oke, nah jadi kalau kita lihat ini, embedded-nya itu ini, kontribusi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di kontrib ini, tidak kita temukan namanya field. Tidak seperti yang ini ya, ada first, titik 2, John. Di sini enggak langsung Fortran, Algol, Backus, Nailform, dan sebagainya. Ini apa artinya? Kontribusi ini hanya memiliki satu kolom tambahan. Yaitulah namanya kontribusi, kontrib. Ya, jadi kalau kita di istilah yang mungkin di MySQL kemarin, inilah ya yang bernilai banyak. Pakai koma untuk satu kontribusi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dari bagian atas ini, nggak bisa ya saya blok ya. Nah, nih, dari sini sampai sini yang saya blok ini, kalau saya misalkan kita ubah ke dalam bentuk database MySQL, ini memiliki dua tabel. Tabelnya apa? Ya, mungkin tabel pertama adalah misalkan di sini anggaplah dia adalah John Backus itu misalkan person. Kita buatlah sebuah tabel namanya person. Ya, memiliki first name, last name, birth date, date date. Nah, itu tabel pertama. Tabel kedua ya, yang bernama person contribution atau person contrib, di mana tabel kedua person contrib memiliki dua kolom, yaitu kolom pertamanya adalah yang tadi person tadi ada misalnya kode person ya, ID person. Nah, kalau untuk yang person contrib dia memiliki ID person dan kolom keduanya adalah kontribusi, di mana kode personnya itu berisi satu ya, kolomnya yang kedua kontrib Fortran, kemudian ada satu lagi Algol, satu lagi backup, satu lagi FP. Nah, jadi dari dua tabel itu kalau kita ubah ke dalam bentuk dokumen, inilah hasilnya yang saya blok ini. Jadi dari dua tabel menjadi seperti ini cara mengubahnya ya. Jadi di kontribusinya itu sudah nggak perlu lagi kita masukkan kode dari personnya. Kenapa? Karena ini masih dalam satu dokumen. Ini belum ditutup nih kurung yang paling atasnya itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian selain ya ini selain memiliki kontribusi, ternyata orang tersebut mendapatkan penghargaan. Nah, ada sebuah tabel baru lagi kalau misalkan kita adalah nih masih relasional, hubungkan ke relasional, ada yang namanya tabel person award. Ya, di mana tabel person award itu memiliki kolom ID person, award, year, dan by. Ada 4 kolom di tabel person award. Nah, dan datanya adalah ini. ID 1, kode 1, per ID person 1, award-nya ini McDowell. Tahun 1967. By-nya IEEE Computer Society. Record kedua pada tabel tersebut ada masih ID 1, award-nya National Medal, year-nya 1975, by National Science, dan seterusnya. Nah, inilah jadinya karena ada lebih dari
2 kolom ya. Di sini karena tadi ID-nya karena ini sudah terhubung ya, ada tambahan award, year, dan buy, ada 3 informasi tambahan di kolom tersebut, di tabel tersebut, maka jadinya seperti ini. Sedangkan kalau tadi cuma ada tambahan 1 aja, ya langsung, nggak perlu ada field-nya lagi. Tapi kalau ada berbeda-beda, jadinya dipisah lagi seperti ini. Nah, ini ya, ini pakai kurung siku. Baru untuk setiap award-nya pakai Kurawa, menunjukkan ini satu paket. Dan berarti award yang dimiliki oleh John Bacchus itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Dia mendapatkan 4 award. Dan inilah dari 3 tabel yang tadi kita konversikan ke relasional, ubah ke JSON-nya, inilah bentuknya. Paham kira-kira? Bisa dipahami kalau saya minta kalian mengubahnya? Nah, oke. Nah, ini ada contoh lain. Kalau tadi di sini banyak ya informasinya personnya ya. Nah, ternyata data record kedua ya. Nah, di sini yang dikatakan memiliki variasinya ini. Kalau tadi record pertama itu name-nya itu terbagi jadi 2, ada first dan last. Tapi begitu mau masukkan data record ke 10, ID 10, namanya itu langsung aja Martin Odersky, nggak ada first last. Apakah bisa? Bisa. Kenapa? Ya, inilah dikatakan variasinya tinggi, skemanya tidak menentu, struktur bebas. Contohnya lah ini. Ya, nah inilah contohnya. Oke, nah itulah contoh dokumen. Pada MongoDB. Oke, kalau ini contoh lainnya ya. Ini contoh lainnya. Case yang berbeda ya, case yang berbeda. Nah, jadi nanti ya, jadi sudah jelas bahwa nanti kita akan mempelajari NoSQL, database yang kita pilih adalah MongoDB. Jadi kalian diminta untuk sudah melakukan instalasi dan database server MongoDB-nya ya. Kemudian tools yang akan kita gunakan itu adalah MongoDB Compass. Nah, untuk link download dan cara instalasinya itu sudah saya sediakan video tutorialnya. Silakan nanti kalian ikuti instalasinya ya. Checklistnya coba diperhatikan mana yang perlu di checklist, mana yang enggak. Nah, kemudian setelah kalian instalasi, nah itulah menjadi tugas kalian untuk minggu ini. Ya, capture screen hasil setelah instalasi kalian. Oke, setelah kalian install, pastinya kalian akan mendapatkan ini ya, MongoDB Compass setelah berhasil. Nah, mungkin di sini sedikit informasi buat kalian. Kecepatan untuk instalasi itu tergantung pada spek komputer masing-masing. Pada tutorial yang saya berikan, itu adalah untuk kasus yang sesuai dengan komputer saya, Windows 64 bit. Jadi kalau punya kalian 32 bit, carilah installer yang 32 bit. Ya. Nah, jadi disesuaikan dengan spesifikasi komputer Anda juga. Ya, jangan kalian komputernya 32 bit tapi installnya 64 bit. Ya. Nah, untuk mengetes apakah koneksinya instalasinya aman, bisa langsung di sini ini tampilannya. Bisa langsung kalian lakukan connect. Nah, begitu masuk ini artinya koneksi berhasil dan sudah bisa kita gunakan. Dan yang MongoCell ini sudah tersedia di bagian sini. Nah, jadi nanti tinggal kita gunakan.
Ya, nah ini Mongo shell-nya. Sedangkan di sini ya, kalau di sini gunakan command prompt. Ya, untuk tampilan ini menggunakan command prompt. Tapi kita akan gunakan yang ini aja. Yang di bawah. Oke, sedangkan untuk dari segi interface yang tersedia untuk MongoDB itu juga bervariasi. Sama seperti interface untuk MySQL kemarin, kita gunakan MySQL Workbench. Selain Workbench kan ada juga yang namanya yang saya gunakan Heidi. Nah, itu juga salah satu interface-nya beragam ya. Untuk yang MongoDB sendiri juga bervariasi. Ya, nah inilah kira-kira yang bisa digunakan. Oke, nah mungkin untuk segi tampilannya, cara penggunanya di sini ada disinggung dikit ya, tapi akan kita pelajari di minggu berikutnya. Jadi untuk yang ini bisa kalian baca-baca aja dulu.